Halo semua penduduk bumi, balik lagi sama gue Ape. Di video kali ini, gue akan bahas alur cerita dari film yang merupakan request salah satu dari kalian. Ternyata kita satu server ya, suka sama sama aktingnya Yu Jung Yi yang supernatural itu, ya kan? Film ini menceritakan Jung Yi yang sedang kesusahan karena kontrakannya mau habis. Sementara dia dan pacarnya Yung Min tidak punya uang. Bagaimana kelanjutannya? Biar nggak penasaran, mari kita lanjutkan guys. Film dimulai dengan adegan Jung Yi yang sedang jongkok di pinggir kali. Sumpah mirip yang sedang buang air anjrit. Dia ngomong sendiri, bisa dibilang curhat sama semesta tentang masalah yang ia hadapi. Dia dan pacarnya harus sudah bayar kontrakan, sementara dia belum punya uang untuk perpanjang atau pindah ke kontrakan lain. Ia pun menumpahkan keluh kesahnya kepada sungai, angin, dan semua penduduk bumi. Setelah puas bercengkrama dengan semesta, ia pun berdiri dan beranjak pulang menemui pacarnya dengan langkah gontai tak berdaya. Scene berpindah ke sebuah rumah kontrakan. Di sana ada seorang cowok yang sedang asik boboan sambil meremlek merasakan kursi empuk dan angin sepoi-sepoi. Sebut saja namanya Minho. Dari kondisi kontrakan sama perabotan yang ada di dalamnya sih, terlihat Minho ini lumayan kaya ya. Tak lama kemudian datanglah sang pacar yang super seksi bernama Ah In. Melihat kegabutan Minho yang hanya boboan di sofa, Ah In pun berinisiatif memberikan pelayanan paripurna dan terstruktur kepada Minho, dan mereka pun bermantap-mantap. Setelah bercocok tanam dan bersih-bersih, Minho keluar kontrakan untuk sekedar cari angin. Di sana dia bertemu dengan tetangga kontrakannya yang bernama Yung Min, yang ternyata adalah pacarnya Jung Yi. Lalu mereka pun terlibat obrolan serius. Yang dibahas sudah pasti keluh kesahnya Yung Min yang belum punya uang untuk memperpanjang kontrakan. Terlihat Yung Min itu mukanya kusut dan semrawut. Minho hanya bisa menyarankan untuk sabar dan terus berusaha cari uang. Di tengah-tengah obrolan muncullah Jung Yi ke hadapan mereka. Terlihat Minho ini jelalatan ya melihat keseksian Jung Yi. Ia pun terlihat nelan lidah sambil pikirannya kemana-mana. Tak beberapa lama Yung In dan Jung Yi pun pamit lalu masuk ke kontrakan. Di dalam kontrakan, Jung Yi dan Jung Min lanjut mengobrol. Tentu masalah yang dibahas adalah uang kontrakan. Jung Yi bertanya, apakah sudah ada titik terang mengenai nasib mereka? Dengan muka sedih, Jung Min mengatakan belum ada solusi. Ia sudah berusaha meminjam kepada teman-temannya, tapi belum ada yang ngasih. Mereka pun terlihat saling menguatkan dan akan terus berusaha. Sekedar saling mengobati stres, obrolan pun diakhiri dengan aksi saling serang secara tepat dan terukur. Dan mereka pun bermantap-mantap juga.
Konsentrasi Minho yang sedang boboan di depan kontrakan terpecah mendengar suara pemersatu kontrakan yang bersumber dari kontrakannya Yungmin. Ia pun pelan-pelan beranjak dan mendekati sumber suara. Dengan teliti dan hati-hati, ia pun menempelkan telinganya ke dinding yang bolong. Dan benar saja, suara itu berasal dari pertempuran Yungmin dan Jung-i. Tak kuasa menahan kegelisahan, Minho pun lari menuju rumah dan bersiap melanjutkan aksinya. Ia kembali boboan sambil meremlek membayangkan yang baru saja dilihat. Ia pun melakukan pelayanan mandiri satu pintu untuk menuntaskan kebutuhannya. Saat sedang asyik, tiba-tiba datanglah Ah-in berniat membantu pelayanan agar lebih terpadu. Namun Minho menolak karena di pikirannya hanya ada Jung-i. Ia pun tampak kesal karena Ah-in mengganggunya. Keesokan harinya, terlihat Jung-i keluar kontrakan dengan langkah yang gontai dan muka yang kusut. Ia berjalan melewati teras di mana di sana ada Minho yang sedang nongkrong. Ia pun permisi kepada Minho dan menanyakan keberadaan Yungmin yang sejak pagi tidak terlihat. Lalu Minho pun bilang bahwa Yunmin pergi sejak pagi katanya untuk bertemu temannya. Di sini muncul niat busuk Minho. Dia akan menolong Jung-i dengan satu syarat. Tapi dia minta ngobrolnya di kontrakan Jung-i saja. Takut ada yang tahu katanya. Jung-i pun nurut. Ia dan Minho pun masuk ke kontrakan lalu duduk berdua. Mereka terlibat obrolan. Minho bilang kemarin Yungmin curhat tentang uang kontrakan yang harus segera dibayar. Jung-i pun mengiyakan dan mereka hanya punya waktu 2 hari lagi. Kalau tidak, mereka harus segera pergi. Disinilah otak busuk Minho berjalan. Ia menawarkan solusi instan. Ia akan bantu pinjamkan uang dengan satu syarat. Jung-i harus tidur dengannya dan memberikan pelayanan paripurna. Bisaan Tampak Jung-i bingung dan ragu. Tapi apa mau dikata, ia tidak punya pilihan lain. Ia pun nekat dan menyerahkan serabi lempitnya kepada Minho. Betapa senangnya Minho. Dan tanpa bak-bibu, Minho pun langsung melancarkan aksinya dan menuntaskan kebutuhannya yang dari kemarin terpendam. Di luar kontrakan, Ah-in yang mencari pacarnya celingak-celinguk. Lalu ia mendengar suara lirih dari kontrakan Jung-i. Karena penasaran, ia pun mendekat, lalu mengintip ke dalam. Dan betapa kagetnya dia melihat pacarnya dan Jung-i sedang bercocok tanam. Ia hanya bisa geleng-geleng kepala, lalu pergi. Selang beberapa waktu, tiba-tiba datanglah Yungmin dan langsung masuk ke dalam kontrakan. Betapa kagetnya dia melihat Jung-i dan Minho sedang boboan dengan kasur yang berantakan ancur. Kelihatannya mereka baru selesai bertempur bermantap-mantap. Ia kaget, sedih melihat kelakuan pacarnya. Lalu tanpa mendengar apapun, ia pun lari dan pergi. Yungmin berjalan gontai dengan pikiran yang kalut. Ia merasa hancur karena pengkhianatan Jung-i. Padahal ia sudah berusaha mencari solusi akan masalah mereka. Di tengah jalan dia bertemu dengan Ah-in. Lalu mereka pun terlibat obrolan.
Ah-in bercerita bahwa baru saja ia melihat Minho dan Jung-i bermantap-mantap. Tentu Yung Min pun mengiyakannya karena baru saja dia dari kontrakan juga. Ide gila Ah-in pun muncul. Karena sakit hatinya, ia mengajak Yung Min untuk membalas kelakuan mereka dengan berselingkuh juga. Yung Min tampak tidak berpikir panjang ya. Ia pun mengiyakan. Lalu mereka pun bermantap-mantap di tenda yang ada di dekat mereka. Setelah kejadian itu, Yung Min yang mulai tenang kembali ke kontrakan. Di sana, Jung-i mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Ia terpaksa melakukan itu karena terdesak masalah uang kontrakan, di mana Minho akan memberikan pinjaman asal ia mau melayaninya. Ya, Yung In pun akhirnya mau gak mau mengerti lah. Lalu mereka pun baikan. Kehidupan mereka pun kembali normal dan akrab kembali. Bisa gitu ya setelah saling mencicipi. Lalu mereka pun ngobrol berempat dan film pun tamat. Oke guys, sekian alur film kali ini. Kalau ada request lagi mau film apa, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Langit Film, like dan komen semua videonya. Salam semesta, bye. Oke guys, sekian alur film kali ini. Kalau ada request lagi mau film apa, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel Langit Film, like dan komen semua videonya. Salam semesta, bye.